Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita dan para pemirsa TV channel STKIP Kusuma Negara Jakarta. Perkenalkan, nama saya Alisa Nur Fajriya. Dan saya Hasan. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda semua di program talk show dengan topik yang berjudul Aktualisasi Ketahanan Nasional di Era New Normal. Pandemi COVID-19 tidak hanya menginfeksi manusia dari aspek kesehatan, tetapi juga ikut menginfeksi ketahanan nasional. Dampak ketahanan nasional pada COVID-19 dirasakan terhadap seluruh sektor, mulai dari sektor kesehatan masyarakat, sosial budaya, ekonomi, bahkan politik. Seperti yang Kak Alisa ketahui, COVID-19 datang ke Indonesia pada awal tahun 2020. Nah, menurut Kak Alisa, bagaimana hubungan COVID-19 dengan ketahanan nasional? Pandemi ini memang meresahkan Indonesia pada awal tahun 2020. Dan betul sekali bahwasannya pandemi ini berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Maka dari itu, kita dan pemirsa TV channel STKIP Kusuma Negara Jakarta harus mengetahui bagaimana memperkuat ketahanan nasional yang digoyahkan oleh pandemi ini. Beliau adalah Dr. Haji Herinto Sidiki Iriansyah MSI, lahir di Boyolali pada tanggal 3 November 1962. Beliau bertempat tinggal di Jalan Pangkalan Jati 1 nomor 54 Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Background pendidikan beliau pertama kali yaitu SD di Boyolali, lulus pada tahun 1974. SLTP di Boyolali, lulus pada tahun 1977. SLTA di Boyolali, lulus pada tahun 1981. Setelah itu beliau melanjutkan S1 Fakultas Ilmu Pendidikan di IKIP Jakarta, lulus pada tahun 1981. S2 jurusan Pengkajian Ketahanan Nasional Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2004. S3 jurusan Manajemen Pendidikan di Uninus Bandung, lulus pada tahun 2013. Baik, itu beberapa biodata narasumber kita. Langsung saja kita undang kepada Bapak Dr. Haji Herinto Sidiki Iriansyah MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat juga ya Pak. Alhamdulillah Pak, kita dapat berjumpa di program talk show perdana. Dan semoga ini menjadikan awal yang baik untuk kemajuan kampus STKIP Kusuma Negara. Baik Pak, kami akan mempertanyakan beberapa hal tentang aktualisasi ketahanan nasional di era new normal. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, salah satu aspek ketahanan nasional adalah ekonomi. Indonesia memiliki tingkat ekonomi yang cukup berkembang. Namun belakangan ini dengan adanya krisis global dan perkembangan ekonomi negara maju, Indonesia semakin tertinggal. Lalu bagaimana menurut Bapak cara agar Indonesia mengatasi masalah dalam era new normal ini? Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus dan saya awali dengan ucapan selamat atas launchingnya STKIP Kusuma Negara TV Channel yang diprakarsai oleh bapak-bapak, ibu dosen dan didukung oleh mahasiswa STKIP Kusuma Negara. Semoga ini menjadi wahana untuk kita saling tukar informasi sehingga menjadikan STKIP lebih eksis, lebih dinamis ke depan. Baik, menjawab pertanyaan bagaimana implementasi atau kondisi ketahanan nasional dihadapkan dengan era new normal. Saya akan bicara tentang apa itu ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu, kata itu lahir sejak proklamasi disampaikan oleh pidato 1 Juni 1945 oleh Soekarno. Berbagai dinamisasi perumusan oleh para penduduk kita, ketahanan nasional mengalami pasang surut dalam mendefinisikannya. Banyak itu beberapa versi. Namun saya bisa mengakumulasi bahwa ketahanan nasional pada hakikatnya adalah satu kondisi dinamis bangsa yang di dalamnya mengandung
menghadapi segala kemungkinan, ancaman, hambatan, gangguan, tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri, langsung maupun tidak langsung, yang menyangkut seluruh aspek kehidupan nasional melalui ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Itu aspek kehidupan nasional. Tadi Anda menyatakan salah satu aspek adalah ekonomi. Ekonomi kita seperti apa di hadapan kondisi pandemi saat ini? Kita sekarang bicara tentang pandemi. Pandemi itu adalah merupakan ancaman langsung dan tidak langsung mengancam kehidupan nasional. Di mana kita saat ini sudah 1 tahun lebih ya berada dalam masa pandemi COVID-19. Banyak upaya pemerintah dilakukan dalam upaya menangkal itu, menguatkan imun, menguatkan daya tahan bangsanya, berbagai program. Di banyak negara juga menggulirkan dana yang luar biasa besar, termasuk juga negeri kita 500 triliun lebih sudah dialokasikan. Nah, upaya-upaya itu adalah dalam rangka membangun ketahanan nasional. Karena impact dari pandemi itu banyak ya. Tapi dibatasi aspek ekonomi. Ekonomi kita terpuruk karena apa? Roda kehidupan ekonomi karena terganggu dengan adanya akibat pandemi COVID-19 ya. Ketika ada pembatasan orang nggak boleh bergerak, usaha harus berhenti, dan seterusnya mobilisasi dibatasi, sehingga itu akan mengganggu dan faktanya kan turun. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita di dunia pendidikan tentunya menjadi garda terdepan ya. Dunia pendidikan bagaimana memposisikan itu sebagai sebuah lembaga yang tentunya dapat memberikan kontribusi ide-ide, kemudian upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam aspek pendidikan. Pada akhirnya kan pendidikan kan merupakan instrumen dalam pembaharuan, termasuk juga instrumen untuk menghadapi berbagai masalah. Ketika ada permasalahan dalam bidang ekonomi, tentunya kita harus kuat, daya tahannya harus kuat. Daya tahannya harus kuat, bagaimana titik prioritas pembangunan harus didedikasikan, diorientasikan. Ada strategi baru dalam menghadapi itu. Nah, pemerintah sudah mengupayakan bagaimana ekonomi kita terlalu berdampak yang terus makin melemah. Upaya-upaya dilakukan baik langsung maupun tidak langsung, memberikan bantuan langsung tunai, sembako, dan juga menghidupkan. Dinamika yang terjadi sekarang, pulang kampung nggak boleh, tetapi pariwisata dihidupkan. Itu kan kontradiksi, tapi sisi lain itu ada tujuannya. Kenapa pariwisata dihidupkan? Karena untuk memulihkan ekonomi. Orang yang dagang biar juga bisa dagang, namun tentunya pemerintah sudah memikirkan bagaimana upaya agar ekonomi pulih juga tidak mengganggu atau meningkatkan risiko atas penularan ini, tentunya meningkatkan protokol kesehatan. Jadi yang harus kita lakukan adalah terus kita menjadi garda terdepan, memberikan kampanye, sosialisasi paling nggak di lingkungan kita. Karena pada akhirnya daya tahan bangsa itu di samping pendidikan sebagai instrumen, tapi pangkal tolaknya kan dari individu. Jadi setiap individu kita itu harus punya daya tahan yang kuat untuk menghadapi berbagai macam tantangan tadi. Ini ilustrasinya. Ketika individu itu menjadi kuat, menjadi imun, ketika dia bergabung menjadi kekuatan keluarga, lingkungan, masyarakat, dan seterusnya. Begitu barangkali ya. Baik Pak, berarti untuk mengatasi masalah ekonomi kita di era yang normal ini, daya tahan kita harus kuat ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai aspek kesehatan masyarakat Pak, bahwasannya COVID-19 ini membuat ketahanan pangan kita terganggu, baik dari kualitas maupun kuantitas. Seperti zat gizi yang menurun dan daya tahan tubuh pun menurun Pak. Maka akibatnya mudah terinfeksi. Nah, bagaimana menurut Bapak untuk mengatasi masalah kesehatan gizi akibat COVID-19? Baik,
dampak pandemi COVID-19 itu sangat multi, artinya kompleks ya, akan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan, termasuk juga kesehatan. Eksistensi kesehatan itu diberi kontribusi oleh banyak hal, keberadaan kekuatan ekonomi, pengetahuan, kesadaran masyarakat, kemudian aturan, regulasi yang mengatur. Oleh karena itu dihadapkan pada masalah masih pada pandemi COVID-19 dalam perspektif kesehatan, saya menganggap bahwa tentunya kesadaran masyarakat yang harus terus ditumbuhkan, karena faktor utama adalah bagaimana kesadaran masyarakat untuk menerima masalah ini dengan ikhlas gitu ya. Dalam arti ketika ada tumbuh kesadaran juga akan melahirkan sebuah perilaku yang sadar akan kesehatan. Contohnya di skala mikro di keluarga harus saling menguatkan bagaimana kita sesama anggota keluarga tidak tertular. Anak jangan menulari orang tua, kakak jangan menulari adik jangan menulari kakak, sehingga selalu ada saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mengedukasi. Tentunya kita tidak akan mengungkung diri selama berbulan-bulan. Tentunya pasti ada berinteraksi, orang tua sudah mulai bekerja, anak-anak sebagian sudah mulai berinteraksi ke sekolah, ke lingkungan. Tentunya itu nggak boleh dibatasi karena ini akan terjadi stuck ya, ada kekosongan ya. Oleh karena itu menjadi penting bagaimana kita concern ya, penguatan dalam pendidikan di keluarga, dan itu tentunya akan mendorong budaya baru, budaya yang harus sadar tentang kesehatan. Itu didasari oleh tadi kesadaran dan tentunya didukung oleh pengetahuan dari keluarga. Jadi pandemi 19 dalam perspektif dampak kesehatan itu bisa teratasi apabila yang pertama tentunya kesadaran dari masyarakat. Itu kalau kita dimikrokan kesadaran di rumah kecil di keluarga itu yang terdiri dari individu ketika mereka taat atas sadar akan kesehatan, tentunya akan memberikan kontribusi yang lebih luas. Kemudian dalam perspektif masyarakat, tentunya masyarakat juga saling kontrol ya. Ketika ada tetangganya yang tidak berperilaku protokol kesehatan, harus mampu mengingatkan, harus mau mengingatkan, harus tumbuh kesadaran saling mengingatkan. Karena apa? Risiko ketika ada itu menjadi risiko bersama di lingkungan tersebut. Termasuk juga aparat yang berwenang, mulai dari tingkat paling bawah dan pemerintahan paling atas atau dalam Pemda atau tingkat pusat, regulasi penegakan aturan. Makanya di sana suka ada rahasia. Karena konteksnya itu biar sinergi antara kesadaran masyarakat, pengetahuan masyarakat, kemudian didukung regulasi dan tentunya ada punishment, ada reward dan seterusnya. Upaya-upaya lain kan bagaimana mengupayakan vaksin. Kita ada target vaksin 75% kurang lebih, tahu saya itu adalah salah satu upaya bagaimana agar kita segera meminimalkan resiko dari COVID, resiko pandemi COVID-19. Begitu ya, saya agak panjang lebar ya, Pak. Ya, jadi bahwasannya masyarakat ini dan pemerintah harus saling berkontribusi ya, Pak, untuk menciptakan lingkungan yang sehat di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah Pak, kita telah mendapatkan ilmu yang begitu banyak tentang ketahanan nasional, mulai dari aspek politik, kesehatan masyarakat, sosial budaya, dan ekonomi. Semoga apa yang disampaikan Bapak dapat menginspirasi bagi kita dan para pemirsa TV channel Bapak. Terima kasih Pak Herinto, semoga sehat selalu. Terima kasih telah hadir menyempatkan waktu untuk acara perdana Talkshow STKIP. Terima kasih Saudari Halisa Nurpati dan Hasan aja. Demikian tadi, semoga sharing kita, diskusi kecil ini dapat menambah
benar ya silakan diadaptasi dengan tambahan informasi yang tidak benar atau dirasa salah ya jangan dijadikan referensi. Untuk memperdalam kita bicara ketahanan nasional, saya memberikan referensi nih, ada buku yang menyusun atau mengarang itu sahabat saya, Dr. Margarita Hanita dari dosen Universitas Indonesia. Ini sohib saya dan pemerhati ketahanan nasional. Beliau nulis ketahanan nasional, teori, adaptasi, dan strategi ini yang paling aktual. Jadi bisa memperkaya bagaimana kita mengkaji ketahanan nasional. Insinyur Soekarno pernah berkata, Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubahnya sendiri. Musim kemarau tanah kering, panas sekali rasanya. Maju dengan membawa bambu runting, tetap semangat hendak membela negara tercinta. Ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Alisa Nur Fajriya Dan saya Hasan, pamit undur diri. Salam Pancasila.